Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3 Logistik B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang pemodelan antrian pada proses bongkar muat barang di gudang PT Kamajaja Logistik menggunakan software Analogic yang beranggotakan saya sendiri Hendra dengan NPM 16 11 80 72 dan Peri Christian 16 11 80 40, Juanita Kintan Paramapidia 16 11 80 45. Yang pertama tuh ada deskripsi sistem. PT Kamajaja Logistik, selanjutnya disingkat Kalog. Kalog merupakan anggota dari perusahaan Kamajaja Group. Dalam Kamajaja Group, Kalog merupakan perusahaan yang bergerak secara khusus dalam supply chain management. Kedudukannya dalam supply chain manajemen Kalog bertindak sebagai perusahaan third party logistik atau yang sering disebut dengan 3PL. Kalog sebagai 3PL penyedia jasa logistik terintegrasi pada proses gudang, transportasi, dan pengolahan barang. Kalog memiliki beberapa kawasan logistik terintegrasi yang disebut dengan Kalog Pak. Untuk mendukung fasilitas tersebut, Kalog melakukan kontrak logistik dengan beberapa perusahaan lainnya dengan memberikan fasilitas dan pelayanan dalam mengelola barang perusahaan tersebut. Salah satu fasilitas yang ada adalah gudang. Untuk selanjutnya ada problem situation. Kondisi yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan bahwa aktivitas penerimaan barang belum terlaksana dengan baik, sehingga seringkali truk atau pelanggan harus menunggu dan terjadi antrian. Pelayanan yang lambat dapat berdampak terhadap kepuasan pelanggan, bahkan dapat mempengaruhi biaya operasional dan pendapatan perusahaan, sehingga diperlukan manajemen pergudangan yang baik, terlebih dalam sistem pelayanan bongkar muat truk. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Peri Christian. Yang selanjutnya adalah RPD-nya atau Rich Picture Diagram dari permasalahan di PT Kamajaya Logistik. Dari RPD yang digambarkan oleh permasalahan yang seperti tertera, maka dapat diketahui bahwa truk-truk yang membawa muatan ke gudang Kalog dalam kedatangannya masih menimbulkan antrian untuk membawa dan atau menurunkan muatan ke dalam gudang. Karena masih menimbulkan antrian, itulah maka diketahui permasalahan yang terjadi secara garis besar, yaitu apakah sistem yang mengelola dan menangani kedatangan atau bongkar muat barang telah optimal atau belum. Oleh karena itu, tujuan akhirnya dapat diketahui pada bagian terakhir di gambar, yaitu kedatangan truk menjadi lebih terjadwal dan teratur. Selanjutnya ada list of problem dan gap analysis. List of problem pada PT Kamajaya Logistik hanya mengenai pelayanan yang lambat sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan dan bahkan mempengaruhi biaya operasional serta pendapatan perusahaan sehingga diperlukan manajemen pergudangan yang baik terlebih dalam sistem pelayanan bongkar muat truk. Untuk gap analysisnya dari permasalahan tersebut dapat diekspektasikan itu adalah menginginkan pelayanan di gudang dilakukan secara optimal dalam hal bongkar muat serta jadwal kedatangan truk. Namun dalam hal kondisi yang dihadapi oleh perusahaan ialah tidak seperti yang diekspektasikan karena pelayanan bongkar muat yang masih belum optimal dan adanya antrian truk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintan. Di sini saya akan menjelaskan 6 elemen dari masalah.
Yang pertama, pembuat keputusan. Yang menjadi pembuat keputusan terkait ialah divisi operasional RSE ULI. Yang kedua, tujuan pembuatan keputusan. Tujuan dari pembuatan keputusan ialah untuk membuat kegiatan penerimaan barang menjadi optimal. Yang ketiga, kriteria keputusan terkait, yaitu mengoptimalkan waktu pelayanan. Yang keempat, ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang digunakan ialah total waktu pelayanan. Yang kelima, input control. Input kontrolnya ialah banyaknya atau jumlah server pada pekerja. Yang keenam, konteks di mana masalah terjadi, yaitu di bagian gudang dan transportasi. Nah, ini ada fishbone diagramnya. Di sini kita memakai supplier, surrounding, pelayanan yang lambat. Nah, yang tujuannya itu pelayanan yang lambat. Jadi kita pakai 4S, skill sama sistem. Dan bisa dilihat dari gambar. Untuk selanjutnya ada 5W 1H. Yang pertama tuh apa permasalahan yang ada di perusahaan ini? Permasalahan yang terjadi di perusahaan ini dalam sistem pelayanan bongkar muat truk di gudang PT Kamajaja Logistik. Yang kedua, ada siapa pelaku atau orang yang bertanggung jawab atau terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang terlibat dalam permasalahan tersebut ialah divisi operasional RSE ULI. Di bagian mana sistem pelayanannya lambat? Pada bagian sistem pelayanan bongkar muat truk di gudang PT Kamajaja Logistik. Kenapa sistem pelayanan lambat atau kurang optimal? Karena kurangnya pengolahan atau pengaturan waktu atau jumlah server dan atau pekerja. Kapan terjadinya permasalahan tersebut? Permasalahan ini terjadi sekitar tahun 2018 di PT Kamajaja Logistik. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Dengan melakukan observasi pada kedatangan truk. Untuk selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penerapan model antrian pada kegiatan bongkar muat barang di gudang Kalok Cibitung, divisi RS Uli dengan menggunakan software analogi. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan model antrian pada pelayanan penerimaan barang yang terjadi pada gudang Kalok Cibitung divisi RS Uli, sehingga dapat menentukan banyaknya server dan pekerja. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model antrian pada kegiatan bongkar muat truk di gudang Kalok Cibitung divisi RSE Uli yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peri Christian. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan banyaknya server pelayanan dan banyaknya pekerja yang optimal pada sistem pelayanan penerimaan barang gudang Kalok Cibitung divisi RSE Uli. Yang kedua adalah mengetahui apakah kondisi saat ini memadai atau tidak dan menyiapkan opsi kebijakan yang dapat diberikan kepada pihak pengelola gudang Kalok Cibitung divisi RSE Uli. Selanjutnya, batasan masalahnya. Pada penelitian ini, penulis membatasi cakupan pembahasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penelitian dilakukan pada gudang Kalok, Cibitung, divisi RSE Uli. Yang kedua, penelitian terbatas pada proses bongkar muat truk. Yang ketiga, penggunaan data primer bongkar muat truk pada divisi RSE Uli di gudang Kalok, Cibitung, dan data primer waktu kedatangan dan pelayanan pada tahapan penerimaan barang lainnya. Next. Selanjutnya, ini adalah flowchart penelitiannya.
Yang pertama itu mulai, kemudian identifikasi masalah, tujuan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintan. Nah, di sini ada gambaran umum objek penelitian. PT Kamajaya Logistik adalah salah satu anggota dari Kamajaya Group. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1968 sebagai UD Kamajaya yang mencakup sea freight forwarding. Selama lebih dari 42 tahun berkiprah, Kamajaya telah melebarkan sayapnya ke one-stop integrated freight forwarding solution untuk customer di berbagai range industri. Pada tahun 2003, Kamajaya Group merekonstruksikan arus bisnisnya dalam bentuk Kamajaya Logistik yang menyediakan layanan bagi domestic freight forwarding, warehouse, dan land transport. Sementara itu, PT Pusaka Lintas Samudra adalah bagian dari Kamajaya Group lainnya yang menyediakan layanan untuk international freight forwarding sebagai sebuah grup. Kamajaya Logistics berspesialisasi di supply chain management service. Ini ada pengumpulan dan pengolahan data. Untuk di bagian sebelah kanan yaitu data waktu kedatangan 18 sampel, dan yang sebelah kanannya lagi data waktu pelayanan 20 sampel. Nah, untuk bagian sebelah kiri adalah hasil dari pengolahan. Jadi kita menggunakan antrian sistem 1 sebagai berikut. Next. Untuk selanjutnya ada casual loop diagram. Nah, di sini tuh ada sebuah proses yang bermula dari kedatangan truk, kemudian berlanjut ke sebuah sistem antrian. Di sistem tersebut, truk yang baru datang akan antri untuk menunggu giliran untuk melaju ke tahap pelayanan bongkar muat. Setelah masuk ke tahap bongkar muat, lalu truk pergi. Untuk selanjutnya ada stock flow diagram. Nah, di sini tuh ada parameternya. Pertama tuh ada tingkat kedatangan, retara truk datang, tingkat pelayanan. Untuk flow-nya itu ada truk antri, stoknya ada truk antri, flow-nya ada jumlah truk antri, truk dilayani, dan truk pergi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Christian. Setelah dibuat SFD atau stock flow diagramnya, dilakukan pembuatan skenario dan running skenario-nya. Yang pertama itu dengan tingkat kedatangan 0,95 dan tingkat pelayanan 0,81. Kemudian setelah dijalankan selama 30 hari, diketahui sebanyak 438,9 truk yang dilayani. Dengan truk yang datang, diketahui jumlah truknya yang antri untuk dilayani sebanyak 17,8 truk per hari, sedangkan sistem pelayanannya hanya mampu melayani sebanyak 14,1 truk per hari. Next. Kemudian di skenario keduanya, itu menggunakan nilai yang berbalik dari skenario yang awal, di mana untuk skenario kedua ini, tingkat kedatangannya memiliki nilai sebesar 0,81, dan untuk tingkat pelayanannya itu sebesar 0,95. Berdasar pada gambar yang terlihat, diketahui sebanyak 368 truk yang dilayani dalam jangka waktu 30 hari simulasi model. Dengan truk yang datang, kemudian diketahui truk yang antri sebanyak 12,9 truk per hari, sedangkan sistem pelayanannya mampu melayani 12,2 truk per hari. Next.
selanjutnya akan dibacakan oleh Kintan. Ya, di sini selanjutnya adalah skenario dengan truk yang datang, kemudian diketahui truk antri sebanyak 12,9 truk per hari, sedangkan sistem pelayanannya hanya mampu melayani 24,6 truk per hari. Analisis hasil dari solusi yang diusulkan. Jadi kurang lebih simulasi sebelumnya yang diusulkan adalah skenario kedua dan ketiga, namun skenario awal tidak direkomendasikan karena tingkat kedatangannya lebih besar daripada tingkat pelayanan. Namun jika dipilih yang terbaik ialah yaitu skenario yang kedua, karena truk yang dilayani nilainya hampir sama dengan jumlah truk yang diantrian. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Dalam penelitian yang kami lakukan juga, mendapatkan bahwa dalam perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel menghasilkan nilai peluang yang bernilai negatif, dan seharusnya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Dan hal tersebut disebabkan oleh tingkat kedatangan truk lebih besar dibandingkan dengan tingkat pelayanan truk itu sendiri, sehingga menyebabkan sistem pelayanan sangat sibuk dan bahkan hingga mencapai 11,7%. Pada simulasi sistem dinamis menggunakan software analogik, karena menggunakan 3 skenario, maka solusi yang dapat diusulkan adalah skenario 2 dan ketiga. Namun skenario awal tidak direkomendasikan karena diketahui tingkat kedatangan lebih besar dari tingkat pelayanan. Namun jika dipilih yang terbaik ialah yaitu skenario kedua, karena truk yang dilayani 12,9 truk per hari, nilai hampir sama dengan jumlah truk yang antri. Terus selanjutnya ada saran. Tingkat pelayanan. Dalam hal ini pelayanan bongkar muat truk harus lebih tinggi atau lebih besar nilainya dibandingkan dengan tingkat kedatangan agar tidak terjadi antrian di bongkar muat truk. Hal tersebut tidak hanya untuk sistem pelayanan truk di gudang PT Kama Jaya Logistik saja, namun juga dapat diaplikasikan ke kasus-kasus lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.